6 khalifah dalam masa kejayaan Islam. Terbunuhnya Ali di tangan Khawarij dan naiknya Muawiyah menjadi khalifah merupakan akhir era yang disebut Khulafaur Rasyidin dan menandai babak baru kepemimpinan kaum muslimin. Masa pemerintahan Daulah Umayyah sendiri berlangsung selama 91 tahun dan diperintah oleh 14 khalifah. Seiring runtuhnya kendali Umayyah di seluruh dunia Islam pada awal tahun 750 Masehi dalam Perang Zab, kekuatan Abbasiyah berhasil memukul mundur penuh pasukan Umayyah. Sejak saat itu, tak ada lagi penghalang antara Abbasiyah dan ibu kota Umayyah, Damaskus. Di masa dinasti Abbasiyah, tepatnya pada abad ke-9 sampai ke-13, dunia Islam ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan dalam skala kedalaman yang tak tertandingi sejarah, baik sebelum maupun sesudah era tersebut. Cendekiawan terkenal, Muslim dan non-Muslim dari seluruh dunia berkumpul di Baghdad sebagai bagian proyek Baitul Hikmah. Para khalifah dinasti Abbasiyah sendiri tercatat dalam sejarah berjumlah 37 khalifah, bermula dari Abul Abbas As-Saffah sampai pada Al-Mu'tasim. Meski demikian, hanya beberapa khalifah saja yang mampu mencatatkan namanya sebagai tokoh yang berpengaruh besar dalam sejarah dan kebudayaan Islam. Berikut beberapa di antaranya. Al-Mansur. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ayahnya bernama Muhammad, cicit dari Abbas. Ibunya bernama Sulama Al-Babariyah, adalah wanita dari suku Barbar. Ia dibaiat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh kakaknya As-Saffah pada tahun 754 Masehi. Dan berkuasa hingga 775 Masehi. Pada tahun 762, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya Madinat As-Salam, yang kemudian menjadi Baghdad. Nama Al-Mansur dikenal tidak saja karena ekspansi wilayah, melainkan ia juga dikenal sebagai arsitek, pembangun, dan pengembang daulah. Di masa kepemimpinannya, ia memulai dengan pembangunan besar-besaran. Ia membangun kanal-kanal dan saluran irigasi sehingga lembah Irak menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang subur dan makmur. Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi, khalifah yang ketiga, dan kakaknya Musa al-Hadi adalah khalifah yang keempat. Ibunya Juraisiyah berasal dari Yaman. Sama seperti Al-Mansur, nama Harun ar-Rasyid juga mempunyai reputasi serta mengukir prestasi dan kontribusi bagi rakyat dan negaranya. Gerakan penerjemahan dari literatur Persia, India, Yunani klasik, dan Syriani ke dalam bahasa Arab yang telah dimulai pada masa Al-Mansur diteruskan oleh khalifah dengan mendirikan lembaga yang disebut Baitul Hikmah. Lembaga yang pada akhirnya nanti akan banyak melahirkan ilmuwan besar seperti Al-Razi dan Al-Haytami. Pada masa pemerintahannya, Harun ar-Rasyid juga membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Abdullah bin Harun ar-Rasyid. Masa keemasan Islam terus berlanjut.
ketika Abdullah bin Harun ar-Rasyid atau Al-Ma'mun diangkat sebagai khalifah ke-7 Daulah Abbasiyah. William Ellenger, sejarawan kelas dunia, mengatakan bahwa masa pemerintahan Al-Ma'mun boleh jadi merupakan masa paling gemilang sepanjang sejarah khalifah. Kesenian dan sains dibantu pengembangannya dengan dana yang melimpah. Baitul Hikmah dilengkapi dengan perpustakaan yang kaya koleksi buku-buku, karya-karya sastra, ilmiah, dan filsafat diterjemahkan dari bahasa Yunani, Syriani, Persia, dan Sanskerta. Abdurrahman ad-Dakhil. Selain 3 nama khalifah tersebut, salah seorang Umayyah muda yang berhasil lolos ketika dinasti Abbasiyah berhasil menggulingkan kekuasaan Umayyah. Abdurrahman berhasil membangun peradaban Islam di tanah Andalusia. Di sana ia menobatkan diri sebagai penguasa negara Umayyah dengan Cordoba sebagai ibu kota, yang secara politis terpisah dari Abbasiyah di Baghdad. Emirat Umayyah berhasil didirikannya dan menjadi kawah percampuran budaya selama berabad-abad setelah kekuasaannya. Abdurrahman III. Puncak Daulah Umayyah di Spanyol sendiri terjadi selama masa pemerintahan Abdurrahman III yang berkuasa dari tahun 912 Masehi hingga 961 Masehi. Abdurrahman III merupakan salah satu penguasa terbesar dan paling sukses. Awalnya ia berkuasa sebagai Amir Cordoba, tetapi pada tahun 929 Masehi ia memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II merupakan penguasa Utsmani ke-7 dan berkuasa pada tahun 1444 hingga 1446 Masehi, dan pada tahun 1451 Masehi hingga 1481 Masehi. Prestasinya yang paling dikenal luas adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur, hingga membuatnya digelari sang penakluk.